Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang diary penjual skincare haram, cantik instan, hidat. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Mimpi yang terlalu mengkilap. Naya duduk di kamar kos mungilnya, memegang ponsel yang layarnya penuh video skincare sukses. Ruangannya sederhana, kipas tua, meja rias kecil, dan beberapa produk murah hasil endorse kecil-kecilan. Di luar, suara motor dari gang sempit terdengar bersahut-sahutan, mengingatkan bahwa dunia terus bergerak dan ia belum kemana-mana. Ia ingin hidup cantik, glam, dan dihormati seperti influencer yang selalu berkata, kalau mau berhasil, jangan cuma jadi penonton. Namun kenyataannya, gaji kasir minimarketnya cuma cukup buat makan dan bayar kos. Wajahnya terlihat lelah sepulang shift malam, tapi di matanya ada ambisi yang kuat. Saat scroll TikTok, muncul iklan. Supplier krim pemutih super cepat. Putih dalam 3 hari. Modal kecil bisa langsung jual. Naya terpaku. Tangannya otomatis berhenti. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Cepat, murah, bisa mulai hari ini. Di kolom komentar, banyak yang bilang langsung glowing, jualan laris, modal tipis, untung besar. Dunia terlihat begitu mudah. Ia melihat dirinya di cermin, kulit kusam, mata sedikit panda. Ia mengelus pipinya dan membayangkan kulit putih mulus seperti yang ada di video. Lalu ia membayangkan genggam uang, packing orderan, dan caption motivasi, dari nol, sekarang jadi bos. Ada suara kecil dalam hati. Yang instan biasanya berbahaya. Namun ambisinya membalas. Kalau aku nggak ambil kesempatan, aku bakal tetap di sini selamanya. Naya menarik napas dalam-dalam, menutup ponsel, lalu berbisik. Aku harus jadi sukses. Apapun caranya. Di luar, lampu kota berkedip pelan. Dan tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih bukan hanya licin, tapi gelap. Besok, hidupnya tidak akan lagi sama. Tawaran dari Mami Glow. Keesokan harinya, setelah pulang kerja dan masih memakai seragam minimarket, Naya membuka kembali iklan tadi. Ia klik link WhatsApp supplier itu. Nama kontaknya muncul, Mami Glow, supplier skincare viral. Foto profilnya seorang wanita glamor dengan filter berlebihan, rambut pirang keemasan, dan caption di bio, no kerja, no cuan. Cantik tuh modal hidup, say. Hatinya berdebar. Naya, Kak, produk whitening yang kemarin masih ada? Bisa reseller? Mami Glow, ada sayang cepat banget laris. Mau berapa? Sistem dropship juga bisa. Balasannya cepat, ramah, manis, tapi ada aura mengajak yang licin. Naya menggigit bibir. Berapa minimal? Tulisnya. Mami Glow, 50 jar aja udah bisa kayak influencer. Packaging mewah, hasil kelihatan 3 hari. Banyak yang repeat order. Naya menelan ludah. 50 jar banyak, tapi godaannya besar. Foto sampel produk dikirim. Jar putih perak mewah, terlihat mahal, label manis, tapi tidak ada BPOM, hanya nomor random. Naya, ini aman ya Kak? Mami Glow, aduh say, kalau nunggu aman, kamu miskin duluan. Ini versi premium.
Yang penting hasil. Pelanggan happy, kamu cuan. Jawaban itu membuat Naya terdiam. Ada tarikan kuat antara hati-hati dan gas aja. Mami Glow mengirim voice note. Sayang, cewek zaman sekarang harus pintar cari peluang. Mau jadi kasir selamanya? Ambil, nanti aku ajarin cara marketingnya. Kalimat itu menusuk. Naya melihat gajinya bulan lalu, kemudian melihat saldo tabungannya yang pas-pasan. Ia menutup mata sebentar. Ini kesempatan. Jangan pengecut. Dengan tangan gemetar, ia mentransfer uang hampir seluruh tabungannya. Kirim alamat ya say. Semoga jadi bos skincare viral. Naya menatap bukti transfer yang baru saja terkirim. Jantungnya campur aduk antara takut dan euforia. Mulai hari ini, bisiknya pelan, hidup aku bakal berubah. Dan di sudut chat, Mami Glow mengetik lagi. Oh ya, ingat, jangan sebut bahannya kalau ditanya. Fokus manfaat aja. Ada alarm kecil di hati Naya. Tapi ia menepisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti calon beautypreneur. Meski tanpa ia sadari, langkah pertama ini bukan menuju cahaya, tapi menuju lubang yang makin dalam. Viral pertama kali. 2 hari kemudian, paket datang. Kotak kardus besar, penuh jar putih berkilau dengan label elegan bertuliskan White Fairy Skin. Naya memegang satu jar, memutar tutupnya pelan. Ada aroma tajam, seperti logam dan parfum murah bercampur. Teksturnya terlalu halus, terlalu putih. Tapi mata Naya berbinar, bukan karena kualitas, tapi karena harapan. Malam itu ia menyalakan ring light kecil. Kamar kosnya mendadak terasa seperti studio mini impian. Hai semuanya, aku mau share skincare pemutih yang lagi aku pakai. Ia tersenyum, wajahnya bersinar oleh rasa percaya diri yang baru. Ia oleskan krim itu ke pipi, walau dalam hati sedikit ragu. Beberapa kali take, beberapa pose before after, lalu ia upload. Putih dalam 3 hari? Yes, finally aku nemu. TikTok itu sederhana, tapi jujur, Naya punya wajah manis dan vibe lugu yang bikin orang percaya. Beberapa jam kemudian, notifikasi mulai berdenting. Like, komen, follow, DM masuk. Ada yang tanya harga, ada yang tanya cara pakai, bahkan ada yang langsung mau transfer tanpa banyak bicara. Naya terhenyak. Tubuhnya bergetar, bukan takut, tapi euforia. Dalam sehari, ia menjual 15 jar pertama. Uang masuk bertubi-tubi ke rekeningnya. Ia terdiam memandangi layar, seakan mimpi, saldo yang biasanya sepi, kini ramai angka baru. Ya Tuhan, aku berhasil. Ia menutup muka dengan kedua tangan, antara terharu dan bangga. Impian jadi pengusaha skincare seakan mulai nyata. Di sisi lain kos, kipas tua masih berputar pelan. Dan di rak kecil, jar-jar itu bersinar lembut, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Naya belum tahu, di balik angka-angka transfer itu, ada bayangan panjang dari bahaya yang menunggu. Malam itu ia tertidur dengan senyum lebar, tanpa sadar, badai pertama sedang bergerak pelan mendekat. Efek cepat itu normal kok. Beberapa hari setelah penjualan pertama meledak, notifikasi pesan masih berdenting nyaring. Naya duduk di lantai kos, dikelilingi bubble wrap, stiker logo White Fairy Skin, dan kotak-kotak kecil siap dikirim. Tangannya cekatan membungkus pesanan, sementara senyum kecil tak pernah hilang dari wajahnya. Hidup baru dimulai, pikirnya. Tapi sore itu, sebuah pesan muncul.
Foto wajah seorang pelanggan, Siska, muncul di layar, pipinya memerah, mengelupas, dan tampak perih. Siska, "Kak, kulit aku panas banget, kok jadi merah gini? Kayak kebakar." Hati Naya langsung mencelos. Tangannya berhenti bergerak. Matanya menatap lama foto itu, rasa takut menjalar. Apa ini salahku? Apa produknya bahaya? Tapi sebelum rasa takut tumbuh besar, suara lain membisik di hatinya. Tenang. Semua skincare pasti ada proses. Ia mengetik cepat, mencoba terdengar tenang. Naya, itu purging, say. Tandanya krim bekerja. Terusin aja ya, nanti mulus kok. Walau jari-jarinya sedikit gemetar, ia kirim juga voice note manis agar terlihat yakin. Beberapa menit kemudian, Siska membalas. Siska, "Ya udah Kak, aku percaya ya. Semoga hasilnya bagus." Naya menutup chat. Matanya kosong sesaat. Di cermin, ia melihat wajahnya sendiri. Kulitnya memang tampak lebih terang sejak pakai krim itu. Namun ada rasa panas ringan yang ia pura-pura tidak peduli. Ia mengoleskan krim lagi, menatap pantulan wajahnya yang mulai tampak glowing palsu. "Aku nggak salah, ini cuma proses," gumamnya pelan, seolah menenangkan diri lebih dari menenangkan pelanggan. Lalu ia kembali ke pesanan, membungkus lebih cepat, bahkan dengan senyum kecil, menutup rasa ragu yang perlahan tumbuh. Di luar jendela, langit mulai mendung. Seolah memberi tanda, badai belum datang sepenuhnya, tapi langkah-langkah awalnya sudah terdengar di kejauhan. Retakan pertama di balik Gemerlap. 3 hari berlalu sejak pesan Siska. Penjualan makin ramai, Naya makin sibuk. Kos kecilnya dipenuhi kardus dan resi pengiriman. Ia bahkan mulai bermimpi buka toko skincare beneran suatu hari nanti. Namun siang itu, saat ia sedang mengelap meja rias kecilnya, notifikasi masuk bertubi-tubi. "Kak, muka aku perih banget. Kok jadi belangnya SIS? Ini normal gak sih? Kulit aku jadi tipis banget. Tolong jawab Kak, aku panik." Chat memenuhi layar seperti hujan deras yang tak bisa dihentikan. Naya menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Kenapa banyak banget yang ngeluh? Harusnya udah glowing dong. Belum sempat ia membalas satupun, panggilan video masuk. Nama pengirimnya, Siska. Untuk sesaat, Naya ragu mengangkat. Tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Wajah Siska muncul, dan kali ini lebih parah. Pipinya merah menyala, kulit tipis seperti terbakar. Ada bercak gelap di beberapa bagian. "Siska," suara gemetar. "Kak, ini kenapa? Aku nggak bisa keluar rumah, malu banget, sakit juga. Ini beneran normal?" Naya menelan ludah. Pikirannya kacau. Ia ingin mengatakan, "Berhenti pakai. Itu berbahaya." Tapi lidahnya keluh, pikirannya tertahan oleh satu kata yang mengejek. Uang. Kalau ia mengaku, semua bisa runtuh. Bisnis yang baru ia bangun, mimpi yang baru ia pegang. Naya menarik napas panjang dan memaksa tersenyum. "Naya, tenang ya, itu adaptasi kulit. Banyak yang gitu awalnya. Nanti juga mulus kok. Dipakai pelan-pelan aja ya sayang." Orang dengan tangan terlipat kilauan. Siska mengangguk pelan walau wajahnya tampak ketakutan. "Siska." "Iya Kak, aku percaya deh. Semoga cepat bagus ya." Call berakhir. Naya meletakkan ponselnya, kedua tangannya menggenggam rambutnya sendiri,
napasnya berat. Apa aku jahat? Pertanyaan itu berbisik di hatinya. Namun ia segera menepis, memaksa diri berdiri dan merapikan kemasan produk. Udah terlanjur. Yang penting aku bantu mereka pelan-pelan. Gak apa-apa, semua produk pasti ada efek awal. Kalimat itu tidak benar, tapi ia terus mengulangnya seperti mantra. Di luar, suara anak-anak tertawa di gang. Hidup tetap berjalan, seolah tak peduli bahwa di kamar kecil itu, seorang gadis mulai menukar nuraninya demi impian yang semakin kabur bentuknya. Langit sore tampak berat, sewarna abu-abu gelisah. Dan pelan-pelan, retakan kecil di hidup Naya mulai membuka jurang yang lebih dalam. Keluhan bertambah, ditambah sedikit. Seminggu berlalu, dan notifikasi di HP Naya kini lebih banyak berisi keluhan daripada orderan. Dulu tiap suara ting bikin jantungnya girang, sekarang justru membuat perutnya mual. Kak, kulit aku perih banget. Kok makin tipis kayak plastik? Aku berhenti pakai tapi malah tambah parah. Naya duduk di lantai kos, dikelilingi bubble wrap dan kotak kosong yang tadi terasa membanggakan, sekarang tampak seperti sisa perang. Rambutnya berantakan, mata sembab, tangan gemetar memegang ponsel. Ia mengambil satu jar white fairy skin, membuka tutupnya. Bau logam itu langsung menusuk. Tidak lembut, tidak mewah, menakutkan. Kenapa dulu aku pura-pura nggak cium bau ini? Grup pelanggan makin ramai. Member, ini beneran aman kan? Pada merah semua. Jari Naya mulai mengetik jujur, stop dulu ya say. Tapi sebelum ia kirim, notifikasi marketplace muncul. 3 pesanan baru. Uang. Kesempatan. Mimpi jadi bos. Ia menelan ludah, menghapus pesan jujurnya. Lalu menggantinya dengan kalimat manis palsu. Naya, tenang ya say, itu adaptasi kulit. Pakai tipis dulu ya, nanti glowing kok. Kirim. Ada jeda. Sunyi. Naya memeluk lututnya, menunduk. Dadanya sesak. Ia tahu ia salah, tapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Di luar, hujan turun deras, memukul genteng seperti peringatan keras dari langit. Tolong, jangan sampai meledak, bisiknya, suara hampir hilang. Namun ia tahu, badai ini bukan lagi soal cuaca. Ini badai dari kesalahan yang ia pilih sendiri, setetes demi setetes, hingga kini berubah menjadi gelombang yang siap menghantam. Retak yang tak terhindarkan. Sejak masalah itu viral, hidup Naya berubah drastis. Ponselnya tak lagi penuh orderan, sekarang hanya notifikasi marah, komplain, dan ancaman laporan polisi. Komentar-komentar pedas muncul di tiap postingannya. Beberapa pelanggan bahkan mengirim foto wajah mereka yang iritasi, memerah, ada yang mengelupas parah. Naya membaca semuanya dengan tangan gemetar. Dulu ia bangga setiap notifikasi masuk, sekarang tiap bunyi ponsel membuatnya cemas. Di rumah, suasana sunyi. Ibunya akhirnya bicara, suaranya tenang tetapi tegas. Naya, kalau kamu salah, kamu harus berani bertanggung jawab. Itu lebih baik daripada terus sembunyi. Naya menunduk, air mata muncul. Aku cuma mau bantu keluarga, Bu. Aku nggak pikir akibatnya sejauh ini. Ibunya menghela napas. Niat baik nggak cukup kalau caranya salah. Malamnya, Naya duduk di kamar, memandangi tumpukan produk yang dulu ia banggakan. Sekarang, semuanya terasa seperti bukti kesalahannya. Ia menyentuh satu botol, lalu menarik tangannya cepat, seakan takut benda itu membakar.
Pikirannya kacau. Kalau berhenti, ia harus ganti rugi. Bisa dilaporin. Masa depan hancur. Tapi kalau lanjut, lebih banyak orang bisa terluka. Ia memeluk lutut, menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Naya merasa benar-benar tersudut. Besok, ia harus menentukan jalannya. Dan apapun pilihannya, tak akan mudah. Pertemuan yang mengguncang. Pagi itu, Naya sudah merasa gelisah sejak membuka mata. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut terus menempel seperti bayangan. Saat ia keluar rumah, dua perempuan tiba-tiba sudah berdiri di depan pagar. Wajah keduanya terlihat kesal, kulit mereka tampak iritasi dan memerah. Naya, salah satu dari mereka bersuara dingin. Jantung Naya langsung tersentak. Iya, kita mau ngomong. Nada mereka tegas, tidak memberi ruang untuk kabur. Naya menelan ludah. Mereka masuk ke teras. Ibu Naya memperhatikan dari jauh, cemas. Ini hasil skincare kamu. Salah satu perempuan menunjukkan foto wajahnya sebelum memakai produk, kulitnya sehat, bersinar. Lalu foto sekarang, kemerahan dan mengelupas. Aku malu keluar rumah, katanya lirih, tapi matanya tajam. Yang satu lagi menambahkan, kalau kamu nggak jelasin hari ini, kami laporin. Udah banyak korbannya. Naya menghela napas panjang, matanya mulai basah. Aku salah. Aku nggak ngerti kandungannya berbahaya. Aku cuma mikir usaha ini bisa bantu keluarga. Dan kamu bikin orang lain menderita, kata salah satu pelanggan, lebih keras. Naya menunduk. Aku siap tanggung jawab. Tapi tolong kasih aku waktu. Aku benar-benar mau nyelesain ini. Keduanya saling pandang. Kami bakal kasih waktu. Tapi jangan coba kabur. Setelah mereka pergi, Naya duduk lemas di kursi teras. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ibunya menghampiri dan meraih bahunya. Kamu mulai benar hari ini, kata ibunya lembut. Jujur itu langkah pertama. Naya mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut, tapi juga sadar. Masalahnya nyata. Dan sekarang, ia harus menghadapinya satu persatu. Jalan penebusan yang berat. Sejak pertemuan itu, hari-hari Naya terasa seperti berjalan sambil membawa batu besar di pundaknya. Setiap kali membuka ponsel, masih ada pesan marah, komentar menghina, dan ancaman laporan. Tapi kali ini ia tidak menutup mata lagi. Ia mulai mencatat nama-nama korban, kerugian mereka, dan kondisi kulit masing-masing. Ia bahkan menyiapkan buku khusus untuk itu, meski tangannya sering gemetar saat menulis. Suatu sore, Naya pergi ke klinik kecantikan terdekat untuk mencari saran. Dok, aku mau tanya soal pemulihan kulit yang rusak karena merkuri, ujarnya pelan. Dokter menatapnya curiga. Kamu pasien atau pelaku penjualnya? Wajah Naya langsung menegang. Ia menelan ludah. Aku yang jual. Ruangan seketika sunyi. Bahkan suara AC terdengar jelas. Dokter menarik napas panjang, lalu menatapnya lebih lembut dari yang ia kira. Kesalahanmu berat. Tapi kalau kamu datang untuk bantu mereka, itu langkah pertama yang benar. Naya mengangguk, lega sekaligus malu. Dokter memberi beberapa rekomendasi perawatan yang bisa ia berikan sebagai bentuk tanggung jawab. Sebelum pergi, dokter berkata, "Jangan ulangi. Cantik itu proses, bukan jalan pintas."
Perkataan itu menghantam Naya seperti pukulan halus yang menyadarkan. Di rumah, Naya mulai membuat pengumuman di media sosial. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup keras. Ia menyalakan kamera, wajahnya tanpa makeup, lingkar mata jelas terlihat. "Halo semua, ini video paling sulit buat aku." Suaranya bergetar. "Aku salah. Aku jual produk tanpa cek aman atau tidak. Aku bikin banyak orang menderita. Aku minta maaf dan aku akan bertanggung jawab." Air matanya jatuh, tapi ia tidak mematikan kamera. "Aku akan bantu pemulihan kulit kalian satu persatu. Aku nggak lari." Setelah video itu diupload, komentar berdatangan, tak semuanya baik. Tapi ada beberapa yang menuliskan, "Akhirnya kamu berani jujur. Semoga kamu serius bertanggung jawab. Gue sakit, tapi setidaknya kamu nggak kabur." Meski hatinya masih berat, ada sedikit cahaya di sana. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Naya merasa bisa bernapas lebih lega. Malam itu, ibunya masuk kamar, membawa segelas susu hangat. "Kamu sudah mulai memperbaiki, Naya. Prosesnya nggak akan cepat, tapi kamu di arah yang benar." Naya tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Aku bakal terus berjuang." Ia menatap keluar jendela. Langit malam masih gelap, tapi di antara awan, ada satu bintang samar yang bersinar. Seperti harapan kecil, rapuh, tapi nyata. Besok, perjuangan belum selesai. Namun kali ini, Naya siap menjalaninya. Cahaya dari luka. Beberapa minggu berlalu sejak Naya mengunggah pengakuannya. Hidupnya belum kembali tenang, mungkin tidak akan pernah sama. Tapi ia belajar menerima itu. Setiap pagi, ia bangun bukan untuk mengejar orderan, melainkan untuk mengurus pengembalian dana, membantu para korban, dan rutin konsultasi dengan dokter kulit untuk memastikan setiap saran yang ia berikan tepat. Beberapa pelanggan mulai datang ke rumahnya, bukan untuk marah lagi, tapi untuk berdiskusi soal pemulihan. Ada yang wajahnya mulai membaik. Ada yang masih berjuang. Namun kali ini Naya hadir untuk mereka, bukan lari seperti dulu. Suatu sore, seorang gadis muda datang. Wajahnya penuh rasa malu, bukan amarah. "Kak, aku dulu pakai produknya kakak karena aku pengen putih cepat. Sekarang aku takut skincare. Aku salah juga ya?" Naya menatap gadis itu dengan hati yang berat. "Bukan kamu yang salah mencari cantik," katanya pelan. "Tapi cantik nggak boleh bikin kita sakit. Aku belajar itu dengan cara paling keras." Gadis itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Naya memberikannya daftar rekomendasi skincare aman, murah, dan langkah pemulihan. Di dalam hati, ia tahu setiap luka yang ia bantu sembuhkan, sedikit demi sedikit juga menyembuhkan luka dalam dirinya. Malam itu, Naya menatap meja kerjanya yang kini kosong tanpa botol-botol mencurigakan. Hanya ada laptop, buku catatan, dan brosur edukasi skincare aman yang ia buat sendiri. Sederhana, tapi penuh ketulusan. Ibunya masuk dengan senyum hangat. "Kamu kelihatan beda sekarang, Naya," katanya. Naya tersenyum kecil. "Aku masih banyak salah, Bu. Tapi aku nggak mau ulangi." Ibunya menepuk pundaknya. "Yang penting kamu belajar, dan kamu tanggung jawab. Itu hal besar." Di suatu momen sendiri, Naya membuka galeri ponselnya. Foto ketika ia baru viral, wajahnya cerah bersinar dengan kebanggaan palsu. Ia hampir tidak mengenali dirinya yang dulu, terlalu percaya diri, terlalu tergesa-gesa,
terlalu ingin sukses instan. Sekarang ia mengunggah postingan baru. Dulu aku pikir cantik itu instan. Dulu aku pikir sukses itu cepat. Hari ini, aku belajar bahwa yang datang cepat bisa hilang cepat dan menyakiti banyak orang. Terima kasih yang masih percaya aku berubah. Perjalanan belum selesai, tapi aku melangkah dengan hati yang bersih. Dalam beberapa menit, komentar masuk. Ada yang masih sinis, ada yang memaafkan. Tapi kali ini, Naya tidak menangis. Ia menerima semuanya. Karena luka yang sudah dibuka, perlahan akan sembuh. Dan dari kesalahan terbesar hidupnya, ia menemukan tujuan baru. Bukan menjual kecantikan palsu, tapi membantu orang mencintai kulit mereka dengan cara yang sehat. Beberapa bulan kemudian, Naya memulai usaha baru. Konsultasi skincare aman dan edukasi kecantikan alami. Bukan glamor, bukan cepat kaya, tapi jujur, bersih, dan dari hati. Di papan meja kerjanya, ia menulis satu kalimat sederhana. Cantik itu sembuh, bukan menyakiti. Dan dari sana, hidup barunya benar-benar dimulai.